Ganjar belum menjadi presiden, tetapi sudah menampilkan karakter seorang negarawan. Sobat, sikap tahu membalas budi dan sikap tidak haus kekuasaan yang dimiliki Ganjar akan menyedot simpati pemilih, termasuk generasi muda. Generasi muda akan melihat siapa sebenarnya pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Siapa pemimpin yang suka membohongi rakyat, mengaku tidak ikut campur, tetapi ternyata merancang skenario dari balik layar. Hai sobat, senang berjumpa lagi. Saya Bung Klau, mari kita racik. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Artinya budi baik orang hendaklah dikenang selama-lamanya, karena budi baik tidak semata-mata dapat dibayar dengan uang. Peribahasa dari leluhur kita ini sungguh luhur, mengajarkan kita untuk tahu berterima kasih kepada mereka yang telah berbuat baik, mereka yang telah berjasa besar pada perjalanan hidup kita. Soal membalas budi ini ternyata menjadi perhatian serius para netizen di kolom-kolom komentar konten saya dan berbagai konten media sosial lainnya. Mereka menghendaki pemimpin yang tahu membalas budi. Mereka menolak pemimpin yang haus kuasa, pemimpin yang berniat jahat menghancurkan rumah yang pernah dihuninya, rumah yang pernah mengharumkan namanya, rumah yang pernah membuat dia dari orang biasa menjadi orang terpandang, rumah yang pernah membuatnya dicintai mayoritas rakyat. Dalam rumah sobat tentu saja ada suka dan duka, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Namun jika tetap melakoninya dengan rendah hati dalam semangat gotong royong, maka rumah akan menjadi sebuah tempat yang nyaman dan membahagiakan. Salah seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan dalam hal loyalitas dan membalas budi adalah Ganjar Pranowo. Apa buktinya? Ketika peluang Ganjar mendapat tiket capres dari PDI Perjuangan nyaris tertutup, Ganjar tetap loyal. Ganjar memegang prinsip jika tidak terpilih menjadi capres, dia tidak akan mau menjadi capres dari koalisi lain. Ganjar sudah sangat bersyukur mendapat kepercayaan dari PDI Perjuangan menjadi anggota DPR, juga menjadi gubernur selama 2 periode. Bagi Ganjar, budi baik dari PDI Perjuangan itu bukan semata dari Megawati sebagai ketua umum atau para elit PDIP, tetapi juga dari kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang telah berjuang selama ini membesarkan partai, termasuk mendukung kerja Ganjar sebagai anggota DPR dan gubernur. Rumah Ganjar adalah PDI Perjuangan. Ganjar tidak tergoda untuk pindah ke rumah lain hanya demi kekuasaan yang sifatnya sementara. Loyalitas dan sikap tahu membalas budi diperlihatkan Ganjar secara hitam putih, tegas dan jelas. Tidak abu-abu, tidak tersamar, tidak ambigu, tidak mengesankan bermuka dua. Komunikasi Ganjar memiliki gaya yang jelas. Tidak membuat rakyatnya bingung. Rakyat sudah bingung mencari makan, bingung mencari kerja. Jangan dibikin bingung lagi dengan cara berkomunikasi yang penuh simbol yang berbungkus kepentingan pribadi. Kekuasaan bagi makhluk politik seperti Ganjar memang penting adanya. Namun sepenting-pentingnya kekuasaan selalu diposisikan dalam konteks supremasi hukum dan etika. Ini karakter seorang negarawan. Ganjar belum menjadi presiden, tetapi sudah menampilkan karakter seorang negarawan. Sobat, sikap tahu membalas budi dan sikap tidak haus kekuasaan yang dimiliki Ganjar akan menyedot simpati pemilih, termasuk generasi muda. Generasi muda akan melihat siapa sebenarnya pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Siapa pemimpin yang suka membohongi rakyat, mengaku tidak ikut campur, tetapi ternyata merancang skenario dari balik layar. Pemimpin seperti ini hanya menyandang jabatan, namun di dalam jabatan itu tidak ada karakter seorang negarawan. Pemimpin seperti ini akan mendapat hukuman setimpal. Jika Sengkuni tewas oleh gada seorang Bima, Malin Kundang menjadi batu oleh kutukan ibunya, maka para pemimpin yang memainkan politik kotor untuk meraih kekuasaan akan dihukum rakyatnya pada saat pemilu Februari 2024. Pemimpin itu tidak saja menjadi pecundang, tetapi akan memperoleh karma. Batinnya akan tersiksa saat menyadari rakyatnya yang dulu memujanya, kini balik memusuhinya. Stempel sebagai Sengkuni dan Malin Kundang
akan menghantui masa pensiunnya. Dan mungkin karir politik anak-anak dan menantunya juga akan berakhir tragis ketika rakyat menolak politik dinasti yang berbasiskan praktek kotor penuh pengkhianatan. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.